Mari kita memulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. The Lord
Kalau mau berhasil, harus berusaha sepenuh hati. Kalau mau berhasil, harus belajar sungguh-sungguh. Kalau mau berhasil, perlu tekad dan ketekunan. Sebuah media online menyampaikan penelitian tahun 2019 mengatakan demikian. Pemuda zaman sekarang umur 18-24 tahun merasa bahwa hidupnya kurang produktif. Nah, seorang Aristoteles, filsuf besar sebelum Masehi, kira-kira 300 sebelum Masehi, mengatakan demikian. Pendidikan menjadi bekal terpenting untuk kehidupan. Hari ini, saya Yuke Sugiono akan menyampaikan 3 hal penting. Bagaimana kamu bisa berhasil di dalam hidupmu, mempersiapkan masa depanmu, melalui mengembangkan talentamu, dan menentukan arah hidupmu. Sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang menciptakan kami dan menganugerahkan segala hal yang baik untuk hidup kami. Kami mau merenungkan hidup ini. Bagaimana kami harus mempersiapkan diri dan merespon hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan pada kami. Ajarkan kami untuk setia padamu, dan biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan serius, dan kami boleh memberikan respon kami di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati waktu di depan kami ini, hanya demi hormat mulia nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyampaikan 3 hal penting untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan masa depan. Kalian bisa mengembangkan talenta kalian dan menentukan arah hidup kalian. Sebelum itu saya mau menyampaikan ada 1 hal mendasar, yaitu mengenai anugerah. Tuhan memberikan anugerah, yaitu segala hal yang baik di alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri. Dan ada 2 hal anugerah yang kita kenal. Yang pertama, disebut anugerah umum atau common grace. Apa itu? Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tak terkecuali. Tuhan tidak membedakan dari suku mana dia, apa agamanya, bagaimana latar belakangnya, tinggal di kota mana, negara mana. No, semua orang mendapat hal yang sama. Apa itu? Diri kita. Tubuh kita yang hebat ini, sistem syaraf kita, metabolisme dan lain-lain luar biasa. Tidak ada sampai hari ini ilmuwan yang bisa meniru sistem tubuh kita yang luar biasa ini. Juga oksigen, ada matahari, ada segala hal yang baik termasuk air yang kita bisa pakai, tanah yang kita bisa tanami. Itu semua anugerah yang sifatnya umum dan diberikan kepada semua orang tak terkecuali. Hanya karena kebaikan Tuhan kepada kita yang sebetulnya kita tidak layak. Yang kedua, anugerah secara khusus. Apa itu anugerah khusus? Anugerah khusus adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kita kenal dengan the saving grace. Apa itu anugerah keselamatan? Kalau ini berbeda. Anugerah keselamatan tidak untuk setiap orang. Hanya diberikan kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, 2 hal ini menjadi dasar mengenai apa yang menjadi talenta dan bakat kamu juga. Setiap kita, kamu dan saya, kita semua orang memiliki talenta yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana kita mengembangkannya?
Di dalam kitab Perjanjian Lama, waktu berbicara mengenai talenta, berkat, atau anugerah, bakat, dan lain-lain potensi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang fakta, bahasa yang terlihat, yang tampak. Kalau kita pernah tahu ada lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dari Mazmur. Itu menandakan ada kecap, lihat, rasa sesuatu yang dilihat. Itulah anugerah yang dibahasakan di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru beda. Perjanjian Baru memberikan konsep, memberikan pemikiran yang besar, arah yang lebih imajinasi, yang tidak bisa dibayangkan dengan sesuatu yang tampak. Yang hari ini kita mesti percaya di dalam iman, yaitu seperti tentang Kristus. Kristus punya datang, itu fakta sejarah. Tetapi sampai hari ini banyak orang yang menanyakan pada kita, apakah betul Tuhan Yesus pernah lahir? Misalnya seperti demikian. Padahal kalender pun mencatat itu. Disebutkan sebelum Kristus atau sesudah Kristus. Anno Domini, AD. Itu berbicara tentang Tuhan yang menjadi permulaan waktu. Jadi sebetulnya ada banyak hal tanda-tanda di alam semesta ini. Bagaimana anugerah Tuhan yang limpah di dalam hidup kita. Untuk kamu juga. Nah, 3 hal itu. 1, yang pertama. Adakah kita betul-betul memikirkan bahwa talenta, berkat, atau bakat, potensi yang Tuhan berikan itu ada di dalam pemberian Tuhan yang disebut kasih dan keadilan. Allah memberikan bakat, berkat, dan potensi, talenta kepada kita di dalam kronologi kasih dan keadilan. Apa itu artinya? Kasih, karena pada waktu kita diberikan, Tuhan memberikan dengan limpah. Tidak ada batasan. Tuhan memberikan secara pas kepada kita. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Dan setiap orang unik. Sehingga talentamu dan talentaku beda. Talentamu dengan siswa yang lain belum tentu sama. Siswa-siswi UPH College, kalian masing-masing punya bakat, talenta yang Tuhan berikan di dalam kasih-Nya kepada kalian. Kasih inilah yang membuat Allah tidak berhitung kepada kita, yang seharusnya tidak layak. Tidak ada jasa dari kita, apalagi kalian masih muda. Sudah pernah berjasa apa kepada Tuhan? Tidak ada. Apakah pernah berbuat baik kepada Tuhan? Saya nggak yakin. Yang ada selalu kita mendukakan Tuhan. Tindakan kita tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap kasih kepada kita dengan memberikan talenta itu dan tidak mencabutnya dari engkau. Yang kedua, di dalam keadilannya. Apa itu keadilan? Keadilan menyatakan bahwa Allah memberikan secara adil sekali, secara benar, secara pas untuk kita. Masih ingat di dalam Matius pasal 25? Di sana disebutkan satu cerita kisah mengenai bagaimana ada talenta yang diberikan. Satu orang mendapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang 1 talenta. Itulah keadilan Tuhan. Bukan dilihat dari siapa dapat 5, 2, atau 1. Tetapi ayat itu berbicara mengenai sampai seberapa jauh kamu mengusahakannya. Sampai berapa jauh kamu mengembangkannya. Yang 5 mengembangkan another 5. Sehingga menjadi 10. Yang 2 mengerjakan itu. Membuat itu lebih baik. Mengembangkan 100% menjadi 2 lagi yang lain. Sehingga total menjadi 4. Tetapi 1 ini menyimpannya di tanah. Dipendem. Dia bilang, dia enak dapat 5, dia dapat 2, saya cuma 1. Tuhan marah untuk itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ukur soal 5, 2, atau 1. Tapi Tuhan mau bagaimana kita mengembangkan talenta itu. Yang 1 biarlah jadi 2. Kalau kamu dipercaya talenta 2, biarlah jadi 4. Kalau kamu dipercaya 5, ada banyak hal yang kamu bisa. Ingat tanggung jawabmu untuk menjadikan tambah 5, menjadi 10. Itulah keadilan Tuhan. Jadi di pertama ini kita tahu ada Tuhan yang beranugerah kepada kita. Tuhan yang memberikan hal yang baik kepada kita. Tuhan memberikan dengan kasih dan keadilannya. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang perlu kita refleksi kembali. Apakah kamu sudah memahami ini? Bahwa talenta yang Tuhan percayakan padamu itu murni dari Tuhan untuk kamu. Dan Tuhan memberikannya itu menjadi bagian yang berindah hidupmu.
Oleh sebab itu, waktu kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita merespon bagian ini, perlu kita pikirkan bahwa kasih Tuhan menjadi yang terindah untuk hidup kita. Dan yang kedua, untuk apa talenta yang Tuhan berikan padamu? Tuhan mau sebetulnya supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Apa talentamu? Apa talentaku? Ini seringkali menjadi pertanyaan. Aku belum tahu. Tuhan, Engkau berikan apa padaku? Sebetulnya terlalu banyak. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang terlihat besar. Seperti, kalau bisa melukis itu talenta begitu. Bisa nyanyi seriosa itu talenta. No, bukan itu. Pada waktu kamu bisa belajar sampai kelas SMA seperti demikian, itu pun sudah Tuhan karuniakan talenta. Talenta untuk kamu bisa belajar. Talenta kamu punya kemampuan untuk bisa nyerap ilmu pengetahuan. Talenta kamu bisa berkomunikasi dan bersahabat dengan banyak orang. Kamu bisa ngomong-ngomong dengan gurumu. Semua itu bagian dari talenta sebetulnya. Tapi bagaimana kita mengenalinya? Masih ingat? Kalau kamu lihat foto-foto kamu waktu bayi dulu, atau mungkin video ada yang dibuat oleh papa mamamu, kamu waktu bayi bisa manggil papa mama tahu dari mana? Siapa yang bilang yang sedang berhadapan dengan kamu tuh papa mamamu? Itulah talenta yang Tuhan berikan sebetulnya. Itulah karunia yang Tuhan berikan sehingga ikatan itu sudah terjadi otomatis. Kamu gak perlu lagi nebak-nebak. Dan kasih sayangmu kepada orang tua makin lama makin bertambah. Tumbuh sesuai dengan pemahaman kamu. Pikiran kamu yang semakin maju. Oleh sebab itu sama dengan talenta. Sekarang mungkin kamu gak terlalu tahu keseluruhan yang besar. Wajar, gak apa-apa. Karena nanti waktu yang akan menunjukkan itu. Pada waktu kamu semakin dewasa, kamu akan memahami, talentaku ini toh, begitu. Ada seorang pendeta, punya anak, salah satunya perempuan. Waktu itu masih kecil, SD, TK baru lulus lah. Waktu mereka pindah pelayanan ke Australia. Sepanjang SD, si perempuan ini ada di SD sekolah di sana, begitu. Pandai menyanyi seperti juga papa mamanya. Jadi dia menyadari talentanya tuh menyanyi. Sebab itu di sekolah pun dia menyanyi dan termasuk salah satu siswa yang selalu dipilih oleh guru-guru untuk kalau ada acara tampil, dia nyanyi. Karena memang suaranya indah. Sampai suatu hari anak ini mau lulus SD. Waktu mau lulus SD, gurunya memanggil dia. Tahu nggak kamu, kalau kamu punya talenta satu lagi yang saya pikir pasti itu luar biasa. Hah? Apa itu? Nggak tahu saya, dia bilang. Kamu punya talenta melukis. Melukis? Nggak pernah. Keluargaku nggak ada yang bisa melukis. Dan aku nggak yakin aku bisa melukis. Betul, bisa. Kamu mau? Kalau kamu mau, aku bimbing. Kamu bisa jadi pelukis yang bagus. Kebetulan guru ini punya sahabat yang jago lukis. Jadi diajarin. Di sekolahnya itu diajarin melukis. Sampai suatu hari anak ini bilang, Ibu tahu dari mana waktu itu? Kok ibu bisa bilang kalau saya punya talenta melukis? Dan hari ini saya baru menyadari. Ternyata betul yang ibu ngomong. Saya lihat pada waktu kamu setiap kali saya ajak ngomong. Tanpa sadar kamu suka coret-coret di kertas. Coretan kamu itu bukan coretan biasa. Kalau coretan kamu itu dilatih, kamu bisa jadi pelukis yang baik. Dan kamu hari ini menyaksikan itu sendiri. Hari ini, dia menjadi ilustrator melalui komputer yang luar biasa. Di Australia, dia dibayar mahal untuk itu. Bukan menyanyi. Padahal menyanyi dulu, dia yakini sebagai karunia yang Tuhan berikan dan dia persembahkan itu kepada Tuhan. Di kebaktian, di mana dia bisa nyanyi, dia nyanyi dengan sepenuh hati. Tapi hari ini, bukan hanya menyanyi, dia bisa melukis, dia bisa bikin ilustrator, dia bisa bikinin flyer dan lain-lain. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja atau pelayanan atau pekerjaannya. Dan hari ini dia menjadi profesional di bidang itu. Siapa yang memberikan itu? Tuhan. Siapa yang mengingatkan itu? Melalui orang. Tuhan ingatkan. Tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Niat. Adakah niat dari kita untuk sungguh-sungguh Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Engkau sudah demikian baik padaku.
Engkau sudah mengaruniakan banyak hal yang luar biasa di hidupku. Aku ingin mempersembahkan ini kembali untuk Engkau. Niat yang baik, Tuhan akan tolong itu. Tapi mesti ingat, ada hal-hal di seputar hidup kita yang bisa menghalangi kita untuk hal itu. Pertama, kalau kita selalu rasa puas diri, kita rasa kita udah cukup. Kalau waktu itu si anak cewek ini pikir dalam hati, enggak, aku nggak mau repot-repot melukis. Entah kalau pakai cat air, apa ribet begitu. Dia nggak akan pernah bisa jadi ilustrator hebat. Atau yang kedua, iri hati. Wah, Tuhan, Engkau mah nggak adil. Kasih dia bakat banyak, aku sedikit sekali, aku cuma bisanya ini. Tanpa tanya sama Tuhan, sebetulnya Tuhan kasih 5 ke kamu. Tapi kamu rasa kamu cuma punya 1. Dan kamu pendem lagi di tanah. Bertobat. Ingat, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup yang kamu jalani hari ini. Niatmu, motivasimu menjadi kunci. Kamu mau sungguh-sungguh menyenangkan dia atau enggak. Itulah menjadi kunci kita bisa mengembangkan talenta kita. Dan dari situ kamu akan bisa menemukan arah hidupmu. Karena waktu kamu mengembangkan talenta kamu, bisa jadi kamu tidak menemukan arah hidupmu. Karena motivasimu keliru. Kamu bisa menjadi orang hebat, tetapi karena motivasimu keliru, kamu tidak menemukan arah hidup yang pas yang Tuhan mau. Kamu menjadi seorang yang ahli di bidang tertentu, tapi hasil itu kamu bukan lakukan untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi selalu ingatlah itu. Tapi bisa jadi juga kamu mempunyai arah hidup yang pas. Kamu berbakti kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi kamu malas. Kamu tidak mengembangkan talentamu. Kamu biarkan talenta itu. Kamu tidak mengusahakan itu. Kerugian besar. Karena kalau saat kamu mengembangkan talenta kamu dan kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu akan menemukan arah hidup yang pas yang Tuhan mau. Dan itu artinya kamu akan berlimpah di dalam hidup ini. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kacamata ini. Kacamata ini ada kiri dan kanan. Kalau kalian nggak pakai kacamata nggak ada masalah. Tapi tahukah kalian mata kiri dan mata kalian, kanan kalian nggak sama. Ada selisih sedikit. Sehingga kalau kalian mau ngelihat yang film 3 dimensi. Dikasih kacamata khusus. Kenapa? Itu supaya kamu bisa menyatukan 2 yang berbeda ini di dalam satu pemandangan yang sama. Sehingga kamu seperti 3 dimensi ada di dalam film itu sendiri. Kenapa Tuhan bikin sudut yang berbeda mata ini? Itulah karunia yang luar biasa. Sampai hari ini. Kamera bisa, tapi cuma 1 matanya. Waktu pengen bikin 2, sekarang ada IMAX. Kalian tahu, itu mencoba meniru bagaimana mata manusia. Sehingga seperti kita ikut masuk di dalam film itu. Yang layarnya besar sekali itu ya. Dulu pertama kali ada di Teater Keong Mas. Sekarang ada beberapa bioskop memiliki layar seperti demikian. Nah kita lihat apa? Pada waktu Tuhan mengaruniakan hal yang penting, jangan pikir hanya dari 1 mata. Tapi ingatlah selalu, ada hal-hal yang penting. Karena apa? Perlu ada keseimbangan. Perlu ada respon dari kamu. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kamu yang rugi. Kalau kamu tidak mengembangkan talentamu dengan motivasi yang benar. Tapi maukah kamu? Atau kamu tetap berkeras hati, rasa kamu sudah hebat? Hati-hati dengan hidup ini. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita memelihara motivasi kita? Ada yang ketiga, yaitu mari kita berpikirkan untuk belajar dari yang ahli. Belajar dari yang ahli itu seperti demikian. Kita seringkali dengar dari orang mengatakan, kamu kayak papamu. Atau nanti ada orang lain berkatakan, kamu kayak mamamu. Pada waktu kita kecil atau kita masih di dalam usia-usia sekarang, seringkali orang menyamakan kita dengan papa atau mama kita. Karena memang ada hal-hal yang kita ikuti. Waktu sejak kecil kita melihat bagaimana papa mama kita. Tetapi talenta papa mamamu bukan berarti sama dengan kamu. Bisa jadi kamu dapat talenta yang jauh lebih hebat dari papa mamamu. Dan seringkali itu yang terjadi. Karena papa mamamu memelihara kamu dengan baik, Tuhan mempercayakan hal yang baik. Lebih dari biasanya untuk hidupmu. Nah ini yang menjadi penting untuk hidup kita. Bagaimana seharusnya kita berjuang. Kalau kamu mau jadi jago chef, jago masak, belajarlah dengan chef yang jago.
Jadi jangan belajar sama saya. Kalau belajar sama saya, masakan kamu nggak jamin rasanya bagaimana. Belajar sama chef yang jago, kamu bisa jadi jago. Kamu jago lukis, belajarlah pelukis yang jago. Seperti itu. Mau belajar, mau jago, jago dengan jago. Belajarlah mesti yang ahli. Jangan belajar dengan sembarangan orang. Oleh sebab itu, 2 tahun lebih dan 3 tahun ini, misalnya untuk kelas 12, kalian sudah belajar banyak. Untuk yang kelas 10, kalian mulai menyesuaikan diri dengan sistem yang luar biasa di UPH College ini. SMA satu-satunya yang memikirkan kalian secara pribadi. Oh, sebab itu kalian mesti belajar dari guru-guru kalian. Berani untuk bertanya, berani mengembangkan talenta kalian. Ada begitu banyak elektif yang disediakan supaya kalian bisa maju. Kalian bisa menemukan apa sebetulnya potensi, bakat, talenta yang Tuhan berikan. Oh, sebab itu berjuanglah. Carilah yang ahli itu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 21 ayat 42 dikatakan demikian. Batu penjuru itu dibuang oleh tukang bangunan, tapi batu penjuru itu sebetulnya yang menjadi penyelamat. Apa itu artinya? Itu perkataan mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu karang. Di atas dasar itulah gereja didirikan. Tapi Tuhan juga adalah batu penjuru. Batu yang menjadi arah, yang memberi arah bangunan. Batu penjuru itu diletakkan di sudut-sudut biasanya. Jadi supaya lurus ke sana, supaya lurus ke sana. Itulah batu penjuru. Batu yang menjadi patokan untuk ke arah yang perlu. Kalau kamu mau belajar, belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia adalah batu penjuru yang sudah memberikan bukti kepada dunia ini. Tuhan Yesus bukan hanya datang menjadi orang biasa lalu hidup enak-enak. No. Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan, menyelamatkan kamu dan saya. Di dalam hidupnya dia persiapkan dirinya baik-baik. Apakah tidak sengaja dia jadi anak tukang kayu? No. Kalau kita tahu karena hidup di dalam keluarga ayahnya yang tukang kayu, dia belajar membuat tubuhnya jadi kuat. Karena harus panggul-panggul kayu dan lain-lain waktu masa kecil sampai masa dewasanya. Sehingga tubuhnya siap untuk menerima dera, cambuk, sampai harus mati di atas kayu salib. Ada cukup tenaga, cukup stamina, terlatih. Itu yang paling penting. Apa yang kau latih dari dirimu untuk talenta yang Tuhan percayakan padamu? Kalau kamu hanya santai-santai dengan hidup ini, rasa seperti tadi, survei yang mengatakan 50% usia 18-24 tahun rasa kurang produktif. Bertobatlah, kerjakan itu. Jangan jadi pemalas. Jangan iri hati pada orang lain. Pikirkan dirimu kepada Tuhan. Biar kamu mencari yang terbaik itu. Guru yang ahli itu, yaitu Kristus sendiri. Tahukah kamu perjuangan seekor kupu-kupu? Dari larva, maju menjadi kepompong, perlu waktu. Jalan pelan-pelan, makan daun terus. Sampai suatu hari kepompong itu mulai matang. Pelan-pelan matang. Dan kalau kalian, saya rasa pernah lihat videonya, bagaimana perjuangan seekor kupu-kupu waktu lahir. Susah sekali. Kita lihat dari kepompong, dia berjuang untuk keluar, sulit sekali. Tapi boleh dibantu? Tidak, jangan dibantu. Kalau kita bantu, kita pikir kita mau tolong, kasihan dia susah. Kita tarik itu kupu-kupu belum jadi. Nggak bisa terbang dia, dan sebentar lagi mati. Itulah kehidupan kupu-kupu. Ada perjuangan yang memang dia harus lalui. Tapi begitu dia lepas dengan sendirinya, dia lahir, dia langsung terbang. Dan tahukah kamu, betapa indah sayapnya. Betapa warna-warni. Elok sekali. Sampai orang mengkoleksi itu. Mengkeringkan itu. Diawetkan. Supaya bisa tetap dikenang keindahannya. Warna-warninya tidak sama. Setiap kali Tuhan buat berbeda. Betapa agungnya Tuhan. Seperti itulah hidup kita. Perjuangan barangkali berat. Tapi belajarlah dari yang ahli. Yaitu Kristus. Dialah penciptamu. Belajarlah untuk memikirkan yang penting itu. Mengutamakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan pikir, itu kayaknya munak banget, sok-sok
ke Tuhan, sok-sok doa. Jangan berkata demikian. Karena memang hidup kita seharusnya seperti gitu. Hidup kita seharusnya mencontoh Kristus yang berjuang. Kristus bukan hanya berjuang biasa, tapi berjuang untuk kita yang sebetulnya tidak berjasa apapun kepadanya. Yang tidak layak untuk ditolong. Karena terlalu sering kita berbuat salah kepadanya. Tetapi perjalanan hidupnya yang sulit sampai kayu salib. Itulah yang menjadi jalan keluar kamu dan saya. Untuk kita boleh selamat di tangan Tuhan. Talentamu, kembangkan itu. Belajarlah dari Tuhan. Bergaulah dengan kitab suci. Bacalah itu. Terlalu banyak pesan indah yang Tuhan berikan untuk kamu dan aku. Maukah kamu? Untuk penutup ini, saya ada satu kisah. Seorang yang berjuang di laut sebagai nahkoda. Dulu patokannya kepada bintang. Sebelum ada kompas dan lain-lain. Tapi hari ini makin canggih ada GPS. Tahu persis posisinya di mana di lautan itu. Makin lama makin hebat. Tapi apakah yang menemukan peta dunia dan lain-lain itu orang yang menemukan GPS? Tidak. Orang yang dulu, yang patokannya dengan bintang, yang mesti ukur-ukur, yang menggambar pantai dan lain-lain. Merekalah yang pertama kali diberikan hikmat oleh Tuhan. Talenta dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Bola dunia yang lengkap ini. Hari ini kita tinggal pakai. Siapa kamu? Adakah kamu mau membuat sesuatu yang nanti kamu persiapkan itu untuk orang lain kembangkan itu. Untuk orang lain pakai di masa depan lebih hebat lagi. Tapi kamu menjadi penemunya. Mungkin sekali. Dunia ini bergerak cepat. Ada banyak hal yang berubah. Dan kamu menjadi pribadi yang penting. Oleh sebab itu SMA UPH College mendidik kalian dengan sungguh-sungguh. Belajarlah baik-baik. Pergunakan waktu ini. Jangan mengeluh karena pandemi ini. Jangan mengeluh karena harus belajar lewat komputer. Serius, jangan main-main. Jangan belaga-belaga kasih screen lalu lari ke sana sini main game. Jangan buang waktumu. Terlalu berharga. Saya ada satu ayat untuk kalian. Saya ambil dari Amsal pasal 22 ayat pertama. Demikian firman-Nya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Perbandingan ini semua membandingkan antara surga dengan dunia ini. Talentamu dari surga jangan dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Talentamu terlalu berharga. Hargai itu dengan kembangkan itu supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau. Sering-seringlah bergaul dengan Tuhan. Pakailah hidupmu untuk memuliakan dan menyenangkannya. Kiranya Tuhan memberkati supaya kamu bukan sekedar menjadi siswa, tetapi lepas dari SMA UPH College, kamu menjadi pribadi dewasa yang bisa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama baikmu, jaga itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan mengaruniakan talenta itu untuk kami. Terima kasih kami yang tidak layak. Engkau karuniakan hal-hal yang baik di hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk setia padamu. Ajar kami untuk mengejar Engkau, belajar daripadamu. Biar kami boleh bergaul erat dengan firman-Mu dan kami berdoa kepadamu. Jadikan hidup kami berharga, nama baik kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan orang-orang sekeliling kami boleh mendapat berkat dari apa yang kami lakukan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, berkati anak-anak guru di dalam sekolah SMA UPH College ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.